Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 92 ayat 1-5. Tuhan hakim yang adil. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi ya di dalam doa pagi online. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu dibaharui dalam roh dan pikiran. Untuk itu saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kalau di pagi hari ini kembali Tuhan boleh menyatakan firman-Mu kepada kami. Boleh menuntun kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami memahami apa yang seharusnya kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan waktu ke depan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai pasal 5, ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena itu adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, sampai demikian jauh pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hidup sehari-hari. Saudara, hidup seorang Kristen itu seharusnya seperti apa sih? Saudara, hidup seorang Kristen itu seharusnya adalah hidup yang senantiasa diperbaharui. Artinya apa, saudara? Artinya memang Tuhan selalu mengingini bahwa di dalam hidup kita itu kita mengalami perubahan dan mengalami perubahan dari pola hidup yang lama, pola hidup yang tidak sesuai dengan kerajaan Allah, menjadi pola hidup yang menghidupi kerajaan Allah dan kebenarannya, dan pada akhirnya kita dapat menjadi serupa dengan Kristus. Nah, perubahan-perubahan yang memang harus dilakukan itu, saudara, adalah perubahan yang tidak boleh setengah-setengah. Apalagi perubahan yang asal semaunya kita. Perubahan yang harus dialami oleh kita adalah perubahan yang total. Perubahan yang menyeluruh. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu adalah metamorfosis. Jadi perubahan yang terjadi dari dalam diri kita keluar seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara, bicara soal perubahan ini menarik kalau kita melihatnya ini dari situasi alam semesta ciptaan Tuhan ya, tentang binatang-binatang dan lain sebagainya. Saudara, kita di alam kita juga bertemu dengan binatang yang namanya bunglon. Yaitu binatang ini berubah setiap saat sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Untuk apa saudara dia melakukan itu? Tidak lain untuk keselamatan dirinya dari pemangsa. Nah, saudara, ini juga kalau ditarik dalam kehidupan Kristen, orang Kristen yang berubah itu berubah statusnya. Kadang-kadang mereka kalau ke gereja mungkin tingkah lakunya berbeda ketika mereka tidak ada di gereja. Karena di gereja mereka mungkin akan dilihat oleh pendetanya atau teman-teman seimannya. Jadi perubahannya itu perubahan terkait dengan lingkungannya. Oh, kalau lingkungan gereja menunjukkan kesalehan. Oh, kalau lingkungan bukan gereja, nggak apa-apa lah dosa sedikit-sedikit. Bahkan akhirnya kita tercebur di dalam dosa yang lebih dalam. Itu perubahan seperti binatang bunglon. Nah, perubahan yang kedua, saudara, itu seperti binatang kuda. Seperti binatang kuda ini adalah di mana perubahan itu terjadi hanya dalam ukurannya saja, tetapi tidak dalam perilakunya. Tetap saja kuda ini harus dikendalikan oleh tali les atau kekang supaya dapat diarahkan sesuai dengan kehendak si pemiliknya. Dan ini, saudara, merupakan gambaran dari orang Kristen yang tadinya tidak beribadah ke gereja, kemudian menjadi rajin beribadah, bahkan mungkin menjadi seorang pelayan gereja. Namun demikian, orang tersebut tidak mengalami perubahan secara karakter. Memang wujudnya, tampilannya sih berubah, tetapi karakternya atau gaya hidupnya tetap sama, bahkan mungkin bisa ditutupi, begitu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara. Yang ketiga itu adalah perubahan seperti binatang ulat yang berubah menjadi kupu-kupu melalui proses yang namanya metamorfosa. Ini adalah perubahan benar-benar karena ini perubahan bentuk, wujud, penampilan, kemampuan diri. Dan kalau ini dikaitkan dalam kehidupan kita, saudara, ini kita bisa lihat ya bagaimana kehidupan kita itu menjadi melakukan satu perubahan yang total, yang benar-benar. Ya, seperti dari ulat kepada kepompong, lalu dari kepompong kepada kupu-kupu. Dari yang kelihatannya tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Mungkin kalau kita lihat ulat ada orang, jijik gitu ya. Tapi bisa berubah menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Siapa yang tidak
senang kalau melihat kupu-kupu berterbangan, apalagi kupu-kupu itu terlihat begitu indah. Pasti menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah saudara, dalam hal ini Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus juga mengajarkan tentang bagaimana sebagai seorang Kristen kita harus mengalami perubahan. Perubahan ini atau pembaruan hidup ini harus nyata. Seperti bukan perubahan seperti bunglon atau perubahan seperti kuda, tapi harus seperti ulat menjadi kupu-kupu. Nah, ketika kita berubah menjadi dari ulat menjadi kupu-kupu, saudara, bagaimana bisa itu terjadi? Ya, saudara, itu bisa terjadi kalau kita mengalami apa yang namanya pembaharuan roh dan pikiran. Karena seringkali itu ya, kita hanya memakai perubahan-perubahan yang hanya nampak di luar. Tapi kalau perubahan yang benar itu harus muncul dari dalam diri kita. Oleh karena itu, perubahan itu terjadi di dalam roh dan pikiran kita. Nah saudara, kalau kita melihat perbandingan di dalam bahasa aslinya, pikiran itu sebenarnya sangat berkaitan erat dengan roh. Sehingga jika kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesianya, itu dikatakan supaya kamu diperbaharui di dalam roh pikiranmu. Jadi bukan roh dan pikiran, tetapi roh pikiranmu. Atau the spirit of your mind. Namun di dalam bahasa Inggrisnya, kata spirit itu saudara diganti dengan kata attitude. Karena kata spirit ini atau pneuma, selain berarti roh, juga berarti semangat, berarti juga jiwa yang berkeinginan, dorongan hati atau sikap. Maka kalau kita simpulkan saudara, perubahan di dalam roh pikiran ini terkait dengan satu dorongan roh yang membentuk pikiran kita. Oleh karena itu, pembaharuan iman Kristen itu adalah pembaharuan di dalam roh pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak mengalami pembaharuan, yaitu tadi, kita hanya berubah sesuai lingkungan, kita berubah karena bentuknya saja, tetapi kedalamannya tidak terjadi. Dan ini yang sebenarnya terjadi secara umum ya, banyak di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen. Itulah sebabnya bagaimana Rasul Paulus sangat serius dalam hal ini berbicara kepada jemaat di Efesus. Sehingga mereka juga ketika melakukan gaya hidup kekristenan itu akan nampak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mereka berjumpa dengan orang lain, kadang-kadang kita terluka, lalu bagaimana kita mengelola kemarahan kita terhadap orang lain. Kadang-kadang kemarahan kita, kalau di depan orangnya kita bisa manis-manis ya, tapi di luar itu mungkin kita masih merasa dendam dan marah. Nah seharusnya tidak demikian. Kalau memang ini sesuatu yang melukai dan cukup dalam, tapi marilah kita berjuang berproses di dalamnya. Seperti proses seekor ulat yang menjadi kepompong, lalu dari kepompong menjadi kupu-kupu. Memang harus ada proses yang dilakukan, menyakitkan dan tidak menyenangkan. Tetapi semuanya itu kita lakukan karena kita ingin lebih naik tingkat, naik kelas di dalam hidup ini. Sehingga pembaruan yang terjadi adalah pembaruan yang sejati di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, marilah kita membangun hidup sebagai manusia-manusia baru yang senantiasa membuka diri kita seluas-luasnya bagi pekerjaan Roh Kudus, karena kita tidak mampu memperbaharui dengan kekuatan kita. Kita memohon Roh Kudus terus membentuk kita, mengarahkan hidup kita dalam firman Tuhan, supaya melalui waktu ke waktu, melalui kehidupan yang berjalan yang Tuhan masih berikan kesempatan pada saudara dan saya, kita semua mengalami pembaharuan sejati di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara, mari kita berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus yang senantiasa memberikan pengajaran yang mendalam dalam hidup ini, kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan, bahkan mungkin menegur kami, agar di dalam pembaharuan hidup, kami tidak hanya membaharui hidup kami seperti seekor bunglon yang hanya mengikuti lingkungan sekitar, atau seekor kuda yang hanya nampak dari luarnya saja. Tapi justru kami berubah seperti seekor ulat kepada kepompong dan kemudian kepompong kepada kupu-kupu.
suatu perubahan yang terjadi dalam diri kami, dari dalam diri kami. Tuhan, itulah juga yang kami mohonkan padamu, agar kami dibaharui di dalam roh dan pikiran kami, sehingga melalui kekuatan Roh Kudus Tuhan, kami boleh memiliki pikiran-pikiran yang bukan pikiran kami, tetapi pikiran Kristus yang kami hidupi. Kami percaya Tuhan bahwa semua itu tidak mustahil bisa terjadi, karena Roh Kudus Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kami. Kami berdoa agar di dalam hidup kami ke depan, perilaku kami, dalam pikiran-pikiran kami, dalam kata-kata kami, dalam seluruh perbuatan kami, senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, senantiasa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesama kami, sehingga dalam hidup kami ini ya Tuhan, kami hadir di dalam dunia ini menjadi orang-orang yang bermakna, menjadi alat-alat Tuhan dimanapun Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Tuhan berkati hubungan sebagai pasangan suami istri, sebagai hubungan orang tua dengan anak, agar kasih Kristus menaungi hidup kami. Kami juga belajar membuka diri dalam pengampunan, tidak mengeraskan hati, dan kami boleh terus-menerus dibaharui dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga mau mengingat Tuhan, situasi-situasi yang terjadi di dalam kehidupan bangsa kami. Tuhan menolong apabila ada bencana-bencana di beberapa daerah. Tuhan menolong agar pemerintah daerah juga sigap menghadapinya, sehingga masyarakat yang menghadapi bencana dapat menemukan jalan keluarnya dengan baik. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk situasi di Indonesia menjelang pemilihan umum di bulan Februari tahun 2024 yang sekarang ini mulai memanas. Tapi kami percaya Tuhan juga memakai setiap orang, anak-anak bangsa, untuk tidak hanya berkeinginan menang dari pemilihan umum ini, tetapi bagaimana tetap menjaga stabilitas keamanan di Indonesia sebagai keutuhan kesatuan bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan memakai para pemimpin-pemimpin untuk boleh mengayomi rakyatnya dengan penuh kasih dan melakukan hal yang benar. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong penanganan narkoba di mana-mana, terutama dari aparat kepolisian, supaya mereka pun juga dengan gigih bisa mengatasi semua ini, sehingga anak-anak bangsa, terutama generasi muda, tidak terjebak dalam narkotika dan obat-obatan terlarang ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami di garis kemiskinan mereka, biarlah mereka juga boleh membangun hidup mereka lebih baik. Ada dukungan dari masyarakat, ada dukungan dari lingkungan setempat, dari pemerintahan daerah, sehingga dengan demikian mereka pun juga boleh meningkatkan taraf hidup mereka, dan mereka hidup sebagai manusia yang layak bersama-sama dengan manusia yang lain ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan hidup kami yang senantiasa kami ingin jaga. Tuhan menghadirkan tanaman, pohon, hewan atau binatang, dan kami sebagai manusia, biarlah kami juga dalam hidup ini bisa menjaga keutuhan hidup yang harmonis di antara makhluk hidup ciptaan Tuhan, sehingga dunia ini dapat terjaga dengan baik. Tuhan, inilah seluruh doa-doa syafaat yang kami mau naikkan pada pagi hari ini. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.